Masih bersama kami di Kiat Kajian Informasi dan Aspirasi Kemenak, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait keluarga sebagai madrasah pertama. Kalau tadi kita sudah berbincang tentang pentingnya keluarga, seperti apa pondasi yang kuat, kemudian juga kita lanjutkan tentang relasi yang kuat juga, dan yang paling penting adalah peran dari anggota keluarga, khususnya adalah orang tua. Dan sepertinya kalau kita berbicara tentang orang tua sangat berat begitu ya tugasnya, tanggung jawabnya. Tapi seperti apa kita bisa menjadi orang tua yang tadi bertanggung jawab, yang bisa melahirkan generasi yang baik. Kita punya apa yang disebut dengan dalam Islam itu ada prinsip pengasuhan, Mbak. Jadi kalau tadi saya sampaikan penjelasan tentang bahwa prinsip pengasuhan itu harus ada rahmah. Ya, bagaimana pengejawantahan kasih sayang tadi tidak hanya secara mental tetapi juga fisik ya. Bagaimana anak-anak tercukupi gizinya. Kalau kita cinta pada anak-anak kita kan tentu ingin anak kita secara fisik juga sehat begitu. Kemudian juga secara mental juga sehat. Karena kalau fisik saja sehat, secara mental tidak sehat, orang sering menyebutnya kena mental gitu. Nah, ini saya kira juga akan mengkhawatirkan, menjadikan generasi kita lemah ketika mentalnya juga tidak sehat. Jadi prinsip rahmah itu tadi kalau dikembangkan banyak sekali, Mbak. Bagaimana kita mengejawantahkan kasih sayang itu dengan banyak hal, kemudian potensi terbaik anak muncul itu melalui tadi prinsip rahmah. Kemudian juga ada prinsip fitrah, bahwa anak-anak kita ini kan terlahir suci, bersih, putih gitu ya, yang membuat kemudian anak kita itu punya mungkin tabiat yang tidak baik, itu ada peran orang tua di situ. Sehingga bagaimana prinsip fitrah ini mengembalikan bagaimana anak-anak potensi yang tadinya bersih menjadi kemudian tetap kemudian bisa terjaga, itu juga peran orang tua. Tentu ini harus memastikan bahwa anak-anak kita punya ruang untuk tumbuh kembang secara baik dari segala aspek yang dimilikinya begitu. Nanti kita akan berbicara soal bagaimana sih ciri generasi berkualitas agar semua aspek ini bisa secara fitrah bertumbuh, berkembang secara baik pada diri anak-anak. Kemudian ada prinsip pengasuhan tadi juga saya terangkan soal mas'uliyah, tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua ketika melakukan prinsip pengasuhan itu tidak melakukan kekerasan, misalkan non kekerasan, kemudian juga tidak mendiskriminasi anak gitu. Saya kira ini penting agar anak-anak kita kemudian bisa terlindungi, merasa aman dan nyaman karena ada tanggung jawab tadi dari orang tua. Kemudian juga prinsip pengasuhan yang penting itu soal maslahah, kebaikan yang bisa dirasakan oleh anak. Kadang kan orang tua merasa ini loh yang terbaik, belum tentu itu baik untuk anak-anak kita. Ada egonya, gitu. Sehingga kemaslahatan ini saya kira penting gitu untuk dipikirkan bahwa ini kepentingan yang terbaik untuk anak, prioritas kepentingan terbaiknya untuk anak gitu, agar anak-anak nanti secara potensi diri terbaiknya muncul, kemudian juga tadi bisa memberikan kemaslahatan untuk semua. Kalau kemudian anak-anak dalam kondisi tadi didiskriminasi, kemudian cara otoriter gitu kan, pola-pola pendidikannya otoriter, pokoknya harus begitu, tidak memberi ruang pendapat kepada anak, tentu kemaslahatannya tidak bisa tercapai apa yang menjadi prinsip pengasuhan pada anak-anak kita. Jadi prinsip maslahah ini penting di dalam bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik di dalam keluarga, sehingga ketika ingin menyampaikan pengetahuan atau pengalaman atau praktik baik itu akan mudah diterima oleh anak-anak kita. Karena sudah menggunakan prinsip pengasuhan yang saya kira itu dianjurkan di dalam agama gitu. Baik, betul ya Ibu ya. Dan itu terlanjut nanti tentang kewajiban orang tua juga. Ini seperti apa Ibu? Jadi orang tua itu kalau tadi Mbak Bintang menyebut tanggung jawabnya berat gitu ya, memang ada beberapa yang menjadi tanggung jawab dan peran orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama soal merawat gitu atau perawatan ya. Jadi orang tua memastikan bahwa anak-anak itu sehat dalam segala aspek tadi, baik sehat secara fisik lahiriahnya, kemudian sehat mentalnya. Ini dalam konteks perawatan, tanggung jawab merawat anak. Kemudian juga sehat secara intelektual. Bagaimana anak-anak dipastikan bisa akses pendidikan yang baik gitu ya, tentu disesuaikan dengan kemampuan orang tua, juga tentu tadi prioritas kepentingan terbaik anak gitu. Kemudian juga selain sehat secara intelektual, juga bagaimana anak-anak juga sehat secara sosial gitu kan, bagaimana anak-anak juga bisa bergaul dengan teman-teman yang baik, dengan lingkungan yang baik. Ini juga butuh peran orang tua.
Karena kalau kita sering menyalahkan lingkungan, tentu kita juga harus punya tanggung jawab bagaimana dampak kita ke lingkungan. Betul. Begitu, agar anak-anak kita tumbuh kembang di lingkungan yang baik begitu. Jadi dalam rangka apa? Penjagaan tadi sosial gitu, bagaimana dia sehat secara sosial. Kemudian juga yang tidak kalah penting, bagaimana anak-anak ini sehat secara finansial. Artinya apa? Kebutuhannya tercukupi, Mbak. Butuh alat tulis, orang tua juga bisa mengupayakan, begitu ya. Syukur-syukur kalau anak meskipun belum menjadi tanggung jawabnya bisa membantu orang tua. Kan ada beberapa anak yang bisa akses beasiswa, bisa ya membantu orang tua dalam berbagai konteksnya, begitu. Jadi sehat secara finansial ini perlu dipikirkan, karena agar dalam menumbuh kembangkan potensinya itu muncul karena ada dukungan gitu ya, dukungan baik itu tadi tidak doa sangat penting gitu, kemudian juga tadi secara material juga didukung, kemudian juga agar anak-anak ini kemudian sehat secara spiritual tadi dalam rangka penjagaan agamanya. Jadi kenapa perawatan ini penting dari berbagai aspek, karena agar anak-anak tadi bertumbuh kembang secara maksimal dan kemudian terbaik gitu ya, muncul potensi terbaik dirinya, tidak dibandingkan dengan orang lain. Kemudian selain perawatan juga ada pengasuhan. Nah, pengasuhan inilah yang tadi kita sudah menyebutkan prinsip-prinsip pengasuhannya ya Mbak. Tetapi secara material itu harus secara sandang tercukupi, pangannya tercukupi, papannya tercukupi. Bagaimana anak-anak kita terlihat kalau secara pengasuhan itu dia menggunakan seperti Mbak Bintang itu yang layak, kemudian juga menjadi dia tampak indah karena dengan atribut yang memang sesuai, layak gitu ya, untuk usianya, juga untuk anak-anak itu sendiri, tapi selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kemudian juga papan, nah, bagaimana anak-anak merasa aman dan nyaman. Tidak sekedar aman tapi harus nyaman, tidak sekedar nyaman tapi juga harus aman. Karena kenapa? Kita sering memberikan rasa nyaman kepada anak-anak tetapi tidak memberi aman. Contohnya kita memberi rumah tetapi di situ banyak kekerasan terhadap anak-anak, ada pemukulan, bullying. Kita nggak mau anak kita dibully orang lain, tapi kadang orang tua membuli anaknya ya, pelakunya. Jadi itu yang disebut dengan tidak memberikan aman dan nyaman, sehingga ruang pengasuhan ini adalah tadi memastikan anak-anak dalam keadaan aman atau nyaman. Sehingga kalau ada disebut dengan madrasah ramah anak, ini saya kira juga keluarga yang ramah anak penting gitu ya. Kadang sekolah sudah pesantren, sekolah diminta ramah anak, tetapi kadang kita di rumah tidak ramah terhadap anak-anak kita, sehingga saya kira prinsip pengasuhan ini penting untuk tadi bisa ramah terhadap anak-anak kita. Kemudian juga selain merawat, mengasuh dan melindungi, ya, melindungi anak-anak kita tentu dari hal-hal yang membahayakan, karena di dalam konteks usul fikih kan ada la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, termasuk di dalam keluarga. Jangan kita membahayakan diri kita, juga membahayakan anak-anak kita, karena itu tanggung jawab kita memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir itu adalah mendidik. Jadi tanggung jawab mendidik. Sesungguhnya kalau tema ini adalah keluarga sebagai madrasah, ini sangat tepat, sangat kontekstual Mbak, karena mendidik itu salah satu tanggung jawab orang tua. Nah, mendidik ini ada dua hal. Jadi tidak sekedar pengetahuan, tidak sekedar taklim gitu, tidak anak-anak kita leskan kemana-mana tetapi tidak punya akhlak. Gitu, gitu kan sedih ya Mbak. Pinter tapi tidak punya adab, sehingga dia kemudian kemana-mana ya yang diunggulkan hanya ilmunya tetapi tidak punya adab, sehingga makanya al-adabu fauqal ilmi itu tepat ya, bahwa adab, akhlak itu harus di atas ilmu, berpengetahuan tinggi tetapi juga berakhlak mulia begitu. Sehingga dalam konteks mendidik ini ada dua hal, ada tadi taklim, memberikan pengetahuan, kompetensi, kapasitas, tetapi juga menanamkan akhlak atau disebut dengan takdib, mengajarkan anak soal adab begitu. Nah, ini yang saya kira perlu uswah tadi ya. Yang terakhir prinsip pengasuhan adalah uswah, contoh teladan dari orang tua kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu Mbak, kalau hanya mendengar dia lupa. Betul. Diminta sekali lagi, ayo sholat, mungkin besok sudah minta perintah lagi ya Mbak. Nah, makanya ada game begini, saya dengar saya lupa, anak itu. Saya lihat, saya ingat. Mungkin dia lihat orang tuanya sholat, orang tuanya ngaji, tapi dia tidak pernah diajak. Ya dia cuma ingat, dalam ingatannya orang tua tuh
sholat, orang tua saya tuh ngaji, tapi dia nggak bisa gitu. Sehingga dalam prinsip uswah ini perlu ada saya lakukan maka saya mengerti. Baik. Gitu. Jadi anak itu agar bisa mencontoh itu perlu diajarkan. Dan cara mengajarkannya gimana, langsung praktek. Oke. Saya lakukan, ini loh cara sholat, Baik. ini cara ngaji, begitu. Dan kemudian baru anak-anak bisa mengerti. Mengerti artinya dia menginternalisasi nilai itu dan contoh itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu nanti bagaimana begitu ya? Iya, Bu? betul. Bisa kita lihat anak yang sudah sukses kita Iya. sudah kita butuhinya, dipenuhi semuanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk sahabat Kemenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kiat, kajian informasi dan aspirasi Kemenak.